Setelah sebelumnya kita membahas nanosfer, kali ini kita akan menganalisis partikel berbentuk nanorod. Nah, berbeda dengan bola, nanorod ini memiliki dua parameter penting yang harus diukur, yaitu panjang dan lebarnya. Nah, langkah awal yang harus kalian lakukan, buka aplikasi Imagy. Oke, ini adalah aplikasi jendela Imagy yang tampilannya memang hanya seperti ini saja. Selanjutnya, kalian buka file ataupun gambar hasil citra SEM yang akan dianalisis. Dengan klik Tools Files, kemudian Open, dan cari file yang kalian akan analisis. Nah, ini adalah filenya ya. Lakukan kalibrasi untuk ukuran seperti pada nanosfer. Silakan kalian zoom di sini. Nah, kemudian kalian klik stride, kemudian tarik garis. Klik analyze, set scale, masukkan jarak yang diketahui 50, lalu ini satuannya nanometer. Klik ataupun checklist yang kotak ini. Oke. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya kalian atur gambar ini menjadi berukuran 8 bit. Ini sebenarnya sudah 8 bit, tapi untuk memastikan bisa klik Tools Image, kemudian Type. Nah, ini sudah 8 bit. Dalam analisis partikel nanorod tidak bisa dilakukan secara otomatis, karena bila kalian lihat kepada hasil citra SEM-nya ini, partikelnya sangat bertumpuk. Ketika nanti akan dilakukan threshold, pengukuran otomatis Imagy tidak akan bisa dapat membaca partikel ini secara individual, akan tetapi akan menjadi partikel berukuran besar karena hasilnya terlalu bertumpuk. Maka dari itu dilakukan pengukuran partikel secara manual. Sebelum melakukan pengukuran partikel, jika kalian melihatnya ini blur, untuk mempermudah bisa kalian klik proses, lalu sharpen. Nah, ini sudah lebih tajam ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Untuk nanorod ini kan yang diukur ada dua, yaitu panjang dan lebar. Sekarang kita akan mengukur panjangnya terlebih dahulu dengan cara yang klik stride. Lalu ini untuk partikel pertama, tarik garis seperti ini. Nah, untuk menandai bahwa suatu partikel ini sudah dilakukan pengukuran gitu ya. Ini kan banyak partikelnya. Biar ditandai gitu, mana partikel yang udah diukur, mana yang belum. Kalian setelah menarik garis, silakan klik Ctrl M. Nah, ini adalah result untuk partikel pertama ya. Selanjutnya, tarik garis lagi untuk partikel yang kedua, sampai partikel seterusnya. Oke teman-teman, ini udah selesai dilakukan pengukuran untuk panjang. Hasil datanya ada 61 data. Selanjutnya kita akan mengukur lebarnya. Nah, untuk pengukuran lebarnya itu harus sesuai dengan pengukuran panjangnya. Maksudnya, urutannya itu harus sesuai. Misal, partikel pertama ada di sini untuk pengukuran panjang. Maka untuk pengukuran lebar, partikel pertama ya harus yang ini juga. Karena nanti kan akan ditentukan rasionya. Makanya kalau misal datanya beda, akan menghasilkan rasio yang tidak valid, seperti itu. Selanjutnya, kalian harus menyimpan data hasil pengukuran dan gambar hasil pengukuran. Klik Tools, lalu Save As, JPEG, ini untuk si gambarnya. Beri judul sesuai dengan keinginan kalian. Ini sudah. Nah, untuk data yang ini silakan kalian copy dulu ke Excel. Oke, ini sudah dipindahkan ke Excel ya, hasil data pengukuran partikel
Untuk panjangnya, selanjutnya kita melakukan pengukuran partikel untuk lebarnya. Oke, kembali lagi ke jendela Magic. Silakan kalian buka file yang sebelum dilakukan pengukuran ya. Jadi raw data seperti ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa pengukuran itu harus dilakukan sama pada partikel yang sama. Urutannya tuh harus sama gitu. Makanya kalian buka gambar SEM yang sudah dilakukan pengukuran panjang tadi untuk menjadi pembanding seperti itu. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kalian silakan kalibrasi ukuran dulu. Klik straight, terus kalibrasi ukuran di zoom. Klik analyze, set scale, masukkan untuk 50 ya, 50 nanometer. Ini satuannya sudah nanometer dan ini sudah di checklist. Kalian klik OK. Selanjutnya lakukan sharpening untuk kualitas citra SEM kalian. Klik proses, kemudian sharpen. Nah, ini sudah lebih tajam gambarnya. Selanjutnya pengukuran lebar partikel. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk partikel pertama itu yang ini ya, teman-teman nih, yang ini. Lihat partikel pertama yang ini. Nah, kalian tarik garis aja gitu ya, lebar seperti ini. Kalian klik Ctrl M. Nah, ini adalah data hasilnya ya. Ini data pertama. Oke, lanjut untuk data kedua sampai data selanjutnya ya, sampai habis. Ini data kedua, ini partikel keduanya, Ctrl M, kemudian partikel ketiga. Oke teman-teman, ini udah selesai dilakukan pengukuran lebar sesuai dengan urutan pengukuran partikel pada panjang. Selanjutnya, kalian pindahkan data hasil pengukuran ke Excel. Nah, yang ini hasil pengukuran panjangnya. Kalian pindahkan dulu ke Excel. Nah, ini sudah ada ya data hasil pengukuran panjang partikel yang di sebelah kiri dan data hasil pengukuran lebar partikel yang sebelah kanan. Untuk membedakan mana data hasil pengukuran panjang dan mana hasil data pengukuran lebar, makanya kalian berikan penanda ya, kalau aku diwarnain gitu. Nah, untuk panjang akan aku warnain kolomnya dengan warna hijau, seperti ini. Untuk data pengukuran lebar partikel akan aku warnain dengan warna kuning. Nah, seperti ini. Bisa kalian tambahkan pengingat juga di sini. Nah, ini panjangnya tadi kan warna hijau ya. Lebarnya warna kuning. Maka selanjutnya, kita akan membuat kurva histogram untuk pengukuran panjang partikel dulu. Nanti baru membuat kurva histogram untuk pengukuran lebar partikel. Caranya yaitu copy data ini, length panjang ini, copy, lalu pindahkan ke origin. Ini udah di jendela origin ya teman-teman, silakan kalian paste data yang di copy tadi. Oke, beri judul panjang. Selanjutnya, kalian blok datanya, lalu klik Tools Plot, Statistik, Histogram, dan ini kurva histogramnya. Nah, ini kita rubah menjadi frekuensi. Oke, selanjutnya untuk menampilkan identitas daripada si kurva histogram ini, silakan kalian kembali ke ini, sheet yang ini, kemudian kalian klik tool statistik, lalu descriptive statistik, pilih frequency counts, open dialog. Di sini sudah masuk ya, untuk inputnya itu input yang ini. Selanjutnya kalian oke. Nah, ini muncul. Lalu,
kalian blok kolom counts yang ini, kemudian kalian klik ini dan kolom. Nah, ini sudah berbentuk kolom. Ini silakan kalian tulis sebagai panjang. Lalu ini kalian tulis sebagai frekuensi. Oke. Untuk menampilkan data identitasnya, silakan klik Analysis, Nonlinear Curve Fit. Sebentar. Nah, ini kategorinya kalian pilih Pick Function, lalu ini functionnya Gaussian, Advance-nya kalian klik, lalu cari Quantities to Compute. Kemudian Fit Statistic, lalu kalian checklist bagian R value, R square, dan adjective R square, lalu Fit. Nah, ini adalah data hasilnya ya, nih teman-teman ini. Oke, untuk adjective R square-nya di 0,89, ini sudah sangat baik, fit statusnya sukses ya. Untuk rata-ratanya itu ada di 98,33 rata-rata panjangnya di sekitar segitu. Oke, untuk menentukan rasio partikel nanorod ini, kalian membutuhkan nilai rata-rata daripada pengukuran partikel panjang yang ini. Bisa kalian masukkan ke Excel. Di kolom baru aja. Oke, selanjutnya itu kita membuat kurva histogram untuk pengukuran lebar partikel. Oke, langkah yang harus dilakukan, kalian silakan copy data length ini. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih? Ini kan lebar ya. Kenapa judulnya length? Karena di Imagy, mau kalian mengukur lebar ataupun panjang, nanti dapetnya itu length. Tapi enggak kok, ini data lebar. Makanya di judul kolomnya bisa kalian ganti sebagai width atau lebar. Ini kok kita copy. Lalu kita pindahkan ke origin. Masukkan ke sumbu Y. Paste. Nah, beri judul lebar. Selanjutnya, kalian blok. Lalu kalian klik tools yang plot. Kemudian statistik, histogram. Oke, ini sudah muncul kurva histogramnya ya. Nah, ini tuh kelihatan bahwa di sini tuh ada dua puncak. Maka kita nggak bisa melakukan pengukuran identitas kurva ini menggunakan satu puncak. Nanti kita akan memilih pengukuran menggunakan multiple peak atau ya dua puncak gitu ya. Sebelumnya kita rubah dulu ini menjadi frekuensi. Selanjutnya, kalian kembali ke sheet yang ini. Lalu kalian klik statistik, descriptive statistik, frequency counts, and open dialog. Nah, ini sudah masuk inputnya ya, input data yang ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya blok column counts, lalu klik column. Oke, ini kurva histogramnya. Selanjutnya, kita ubah yang ini sumbu Y menjadi frekuensi. Dan sumbu X-nya menjadi lebar. Oke, selanjutnya klik Tools Analysis, kemudian Peak and Baseline, Multiple Peak Fit, and Open Dialog. Nah, ini recalculate-nya kalian pilih yang manual ya. Kemudian peak type-nya Gaussian aja. Lalu number of peak-nya 2, karena ada 2 puncak. Nah, ini sudah masuk inputnya. Lalu klik OK. Ini kalian tuh disuruh memilih 2
bagian pada kurva histogram ini yang menurut kalian sebagai puncak. Klik OK dulu. Lalu kalian arahkan kursornya ke puncak yang kalian pilih. Nah, ini kalau sudah, diklik 2 kali. Nah, ini sudah muncul. Kalian klik OK. Oke teman-teman, identitasnya sudah didapatkan ya dari kurva histogram ini. Nah ini adalah identitasnya. Kita lihat dulu regresinya itu ada di 0,877. Ini sudah sangat baik ya, karena sudah mendekati 0,99 atau 1 gitu. Kemudian data paling penting yang harus kita hitung yaitu nilai rata-rata untuk mendapatkan rasio dari partikel nanorod yang sedang kita analisis. Nah, data rata-ratanya yaitu yang ini, karena ini ada 2 puncak, maka ada 2 rata-rata, karena ada 2 area. Yang pertama, puncak pertama tuh yang ini, rata-ratanya di 21,15 sekian. Nah, untuk rata-rata di puncak kedua yaitu 24,47 sekian. Maka selanjutnya, untuk mendapatkan rasionya, sekarang kalian harus menjumlahkan dulu rata-rata pertama dengan rata-rata kedua, kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan rata-rata dari keseluruhan kurva histogram ini. Silakan kalian hitung saja ya, bisa pakai kalkulator. Oke, ini sudah ada kalkulatornya. Sekarang kita akan menghitung rata-rata daripada kurva histogram pengukuran lebar partikel. Masukkan rata-rata nilai puncak pertama yaitu 21,15801. Kita ambil 5 angka belakang koma karena tadi nilai rata-rata dari pengukuran lebar partikel juga ada di 5 angka belakang koma ya. Kemudian kita tambah dengan nilai rata-rata puncak kedua yaitu 24,47,029. Oke, sama dengan, nah, 45,6283. Ini langsung dibagi 2. Sama dengan, nah ini nilai ini. Nilai ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Excel. Oke, sekarang nilainya kita pindahkan ke kolom yang ini sebagai rata-rata lebar, yaitu 22,81415. Untuk menghitung rasionya, kalian ketik sama dengan, terus kalian klik kolom yang ini, kemudian dibagi dengan kolom yang ini. Nah, kemudian dikunci Fn F4, lalu Enter. Nah, ini nilai rasio dari partikel nanorod hasil analisis CitraSem kita. Sebenarnya untuk nilai rasio itu bisa langsung kita tentukan dari data Excel ini, tidak melalui rata-rata yang didapatkan dari kurva histogram. Caranya yaitu tik SC untuk panjang. Nah, masukkan rumus sama dengan average. Nah, kalian masukkan nilai yang ini, blok aja dari atas sampai bawah. Nah, ini sudah masuk ya nilainya. Tutup kurung, Enter. Kemudian untuk rata-rata lebar partikelnya, kalian ketik XC lebar. Lalu ketik sama dengan average. Nah, kalian blok yang ini. Tutup kurung, Enter. Nah, ini tuh udah dapat nilai rata-rata dari kedua ukuran partikelnya ya. Bisa kalian lihat, kalau manual pakai Excel itu
ada di 98 ya untuk rata-rata panjang ya sama aja gitu ya. Nggak terlalu beda jauh. Nah untuk si rata-rata lebarnya juga ada di 24, sedangkan ini 23. Ya nggak terlalu jauh juga gitu. Kemudian kita akan hitung rasionya. Sama aja caranya menghitung seperti yang tadi, masukkan kolom yang ini, kemudian dibagi dengan kolom yang ini. Enter. Nah, dapatlah 4,06. Bisa kita bandingkan ya, 4,31 dengan 4,06 itu selisihnya tuh hanya dikit. Kenapa kita mencari nilai rasio menggunakan rata-rata yang didapatkan dari kurva histogram itu agar lebih akurat dan bisa sekalian mendapatkan data-data lain seperti data luas area, kemudian lebar si kurvanya, kemudian si kurvanya itu datanya dimulai dari berapa, dan yang paling penting itu mendapatkan data regresinya. Oke, mungkin untuk langkah-langkah analisis partikel nanorod dicukupkan dari aku. Mohon maaf kiranya ada yang kurang. Terima kasih telah menyimak. Dadah! Analisis